Ya, Mas Hermawan, kalau seperti inilah WHO sudah mengkonfirmasi, perlukah aturan kita revisi bahwa ternyata jarak aman tidak hanya 1-2 meter, ini bisa ada di udara, bagaimana? Ya, jadi ini Mbak Caca memang sudah menjadi perbincangan lama di kalangan akademisi peneliti, jadi bukan sesuatu yang baru dari segi isunya, karena antara airborne disease or not airborne disease ini udah dibahas lama terkait dengan COVID-19. Virus penyebabnya ini apakah bisa melayang di udara melalui mikrodroplet atau tidak, itu perdebatan lama. Tetapi yang begini yang menarik, dengan adanya semacam publikasi ini bahwa ada potensi terjadinya aerosol untuk virus corona ini, sebenarnya ini menunjukkan adanya manajemen lingkungan yang baru. Maka para ahli kesehatan lingkungan harus berperan aktif, terutama resiko-resiko pada ruang tertutup, kantor-kantor yang sifatnya minim ventilasi udara, dan juga ruang-ruang perawatan dan penanganan medis di rumah sakit. Itu adalah resiko-resiko yang mungkin akan muncul secara signifikan terkait dengan potensi aerosol ini. Tetapi yang ingin kita sampaikan ke depan publik dan pemerintah, kita juga harus hati-hati menerjemahkan apa yang menjadi hasil kajian dan usulan para pakar ke WHO ini yang akhirnya dipublikasi, bahwa dalam suasana publik sebenarnya kita dari aspek kesehatan masyarakat masih meyakini ini adalah non-airborne disease, kecuali pada risiko tertentu yang memang ini terkait dengan risiko pengelolaan lingkungan. Karena apa? Kita melihat dari bukti, ya, artinya indikasi output dan outcome. Output dan outcome mulai dari morbidity dan juga derajat kesehatan yang ada sekarang dari segi data, ini menunjukkan di kita ini belum terbukti terjadinya airborne disease. Kalau terjadi airborne disease, pasti kita udah bergelimpangan semua. Karena bagaimana perilaku masyarakat kita dalam populasi kita begitu permisif dan adanya aktivitas-aktivitas terbuka, ini memang harusnya kita di bulan kelima sekarang ini sudah tanda kutip udah pada bergelimpangan. Kalau ini betul-betul airborne disease yang penularannya itu bisa melalui udara. Tetapi pada resiko tertentu memang dari awal di kalangan kesehatan dan medis sudah memungkinkan terjadinya potensi aerosol, terutama dalam pelayanan yang sifatnya sangat tertutup, apalagi dengan tenaga-tenaga medis memberikan tindakan invasif ya kepada pasien dan lain-lain. Ini kemungkinan ini ada. Maka itu sebagai publik dan pemerintah harus hati-hati mengartikulasikan ini. Tetapi kami setuju bahwa penguatan aspek kesehatan lingkungan itu yang menjadi utama. Contoh, pemerintah sudah ada wacana ingin membuka bioskop-bioskop, kemudian juga resto-resto yang tertutup. Dan ini yang sangat beresiko. Kami juga sudah mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam membuka ruang-ruang pariwisata tertutup, seperti bioskop, mungkin juga tempat-tempat hiburan, karaokean, dan lain-lain, karena itu sangat berpotensi untuk menimbulkan transmisi COVID ini secara lebih masif lagi. Jadi Mbak Caca, poin dari yang ingin kita sampaikan bahwa saatnya manajemen lingkungan, kemudian juga memperhatikan ventilasi, kemudian juga perilaku yang tidak hanya berkaitan dengan protokol perilaku kesehatan, tetapi juga protokol manajemen lingkungan kesehatan, termasuk dari aspek udara dan cuaca di dalam ruangan itu sendiri. Baik, ditahan dulu Mas Hermawan, karena saya selain dengan Jawa Barat melihat bagaimana kemudian penanganan kasus COVID-19 di sana, saya juga akan ke Jawa Timur. Pemirsa, mengingat Surabaya ini juga yang tertinggi di Jawa Timur, langsung saja saya akan bertanya kepada Dr. Joni, merupakan tim gugus tugas kuratif penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Mbak. Pak Joni, bagaimana untuk penanganan COVID-19 di Jawa Timur umumnya dan juga Surabaya khususnya, mengingat Surabaya ini juga yang tertinggi di Jawa Timur? Iya, jadi memang upaya yang paling tepat adalah upaya promotif preventif. Ini hal yang mendasar, yaitu peningkatan protokol kesehatan. Diupayakan secepat mungkin setelah PSBB ini, di era transisi ini ada perundangan atau peraturan daerah yang bisa dipakai untuk melakukan protokol kesehatan dengan tegas. Ini sedang diupayakan seluruh Forkopimda, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten, kota, sedang berupaya bagaimana supaya protokol kesehatan bisa ditegakkan. Karena memang keywordnya dari viral pandemi adalah penegakan protokol kesehatan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka ya jangan harap bisa selesai. Atau paling tidak seperti negara lain ya, Vietnam contohnya, Thailand yang paling bagus.
Thailand itu luar biasa penegakan protokol kesehatannya, dan memang di sana ahli-ahli penyakit menular itu banyak sekali. Saya kenal betul ada seorang ahli penyakit menular, merupakan supervisor atau konsultan dari GCA yang pernah mengajarkan kita bagaimana mengelola penyakit-penyakit menular, khususnya viral pandemi ini yang luar biasa. Dan makanya kita lihat grafiknya Thailand itu sudah hijau dan sudah turun. Baik. Kita patut belajar dari apa yang dilakukan di sana. Baik, Pak Joni, sebenarnya untuk kasus Jawa Timur dan juga Surabaya, permasalahan apa sih sulitnya dalam menerapkan SOP atau juga protokol kesehatan? Apakah masyarakatnya tidak mengindahkan atau mungkin pengawasannya kurang ketat? Bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau kita melihat sejarah, memang saya baca di jurnal bahwa dulu waktu swine flu itu ya, ternyata korbannya di Jawa Timur juga cukup banyak. Ya, jadi penyakit menular itu sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat. Nah, kebetulan faktor dan hostnya ini untuk viral pandemi ini sama. Dan keywordnya adalah memisahkan faktor pembawa dengan orang sehat. Berarti harus ada isolasi, ada distancing, ada pemakaian APD. Nah, ini yang tidak gampang. Ini tidak gampang diterapkan. Jadi perilaku masyarakat itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa mengendalikan penularan itu. Tindakan-tindakan represif, ya, tindakan-tindakan aparat yang luar biasa sebetulnya sudah dilakukan. Itu tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau kesadaran masyarakat atau compliance ya terhadap peraturan yang ada itu tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi mesti harus ada sinergitas, harus ada kerjasama antara yang diatur dengan yang mengawasi. Kami melihat apa yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini itu luar biasa. Sudah luar biasa, tetapi memang harus dikerangkul seluruh masyarakat yang ada. Ya, terima kasih Dr. Joni, dan terakhir saya ke Pak Wagub. Pak UU, kalau tadi mengatakan bahwa pemerintah di Jawa Barat akan lebih gaspol lagi, lebih kencang lagi untuk menangani kasus corona di sana. Mengingat ada 2 klaster baru, pabrik dan juga institusi pendidikan. Lantas bagaimana? Mau ditutup, Pak? Seperti apa? Kalau pendidikan dan juga masalah pabrik itu sampai hari ini belum ada keputusan untuk ditutup. Tetapi apa yang disampaikan tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa hasil rapid test itu belum bisa diumumkan. Yang bisa diumumkan ini hasil PCR, baru bisa diumumkan. Yang kedua, di Jawa Barat ini untuk wisata indoor itu belum boleh dibuka. Yang bisa dibuka adalah yang di outdoor. Tetapi itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga di Jawa Barat ini kan terjadi ini dari daerah luar. Maka ini kami memperketat kembali masuknya orang luar dari wilayah Jawa Barat, dari luar Jawa Barat masuk ke Jawa Barat. Kemudian juga, ini juga tetap, kalau kita kan harus berusaha dengan dohiron wa batinan. Kalau dohir kita udah maksimal ini, tapi juga batin pun harus ikhtiar. Maka dengan berdoa, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu pun harus dilakukan. Harus disampaikan oleh para kiai ataupun para tokoh-tokoh agama, karena kita tidak bisa dengan hanya dohir saja, batin pun harus kita lakukan untuk pencegahan ini. Baik, terima kasih Pak UU atas waktunya, Wagub Jawa Barat, bahkan juga Dr. Joni, tim Satgas Penanganan Kuratif COVID-19 di Jawa Timur. Ya pemirsa, memang WHO sudah mengkonfirmasi bahwa penularan COVID-19 bisa terjadi lewat udara. Panik jangan, abai tapi tidak boleh pemirsa. Nanti saya akan bertanya kepada Prof. Nidom, lantas bagaimana? Apakah kemudian kita berbondong-bondong untuk membeli spray di udara cukup efektif atau tidak? Mengingat masyarakat sekarang sudah menuju new normal, tempat-tempat umum begitu ramai. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.